Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-ijma'u. Ijma' ini artinya adalah konsensus, kesepakatan ulama ya. Nanti akan dijelaskan secara rinci definisinya. Al-ijma'u, adapun ijma' fil lughati secara bahasa huwal azmu, ialah bertekad bulat. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fa ajmi'u amrakum, maka bulatkanlah kalian, oleh kalian, amrakum, maka urusan kalian. Wa fil istilahi, dan di dalam istilah, ittifaqu kulli mujtahidi ulama il-fiqhi min ahli al-asri min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati nabiha sallallahu alaihi wasallam ala hukmil haditsati ka hurmatis sholati bil hadath, adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan ulama fikih dari suatu masa, maksudnya dari ulama pada suatu masa, min ummati Muhammadin, dari kalangan umatnya Nabi Muhammad, ba'da wafati nabiha, setelah wafatnya nabinya umat, sepakat ala hukmil haditsati, atas hukum dari sebuah kasus, kahurmatis sholati, seperti bersepakat atas keharaman sholat, bil hadathi, sebab hadas. Memang kalau hadas semua sepakat nggak boleh sholat, tapi yang mana yang hadas yang dapat mengharamkan orang untuk sholat itu bisa berbeda-beda. Kalau sebab hadasnya iya, tapi hadasnya apa itu masih terjadi perbedaan pendapat. Wal muradu bil ittifaqi al ishtiraku fil i'tiqadi awil qawli awil fi'li awis sukuti awit takriri. Yang dimaksud dengan ittifaq adalah kesamaan di dalam keyakinan, perkataan, perbuatan, atau diam, awit takrir, atau di dalam takrir, persetujuan atau ketetapan. Ya, sama-sama yakin, sama-sama memiliki pendapat yang sama, memiliki tindakan yang sama, sama-sama diam. Kok sama-sama diam maksudnya? Dingin berarti. Yang penting jangan diam-diam dia menikah dengan yang lain gitu kan. Itu bahaya itu. Wal muradu bi ulama'il fiqh al mujtahiduna minal fuqaha. Adapun yang dimaksud dengan ulama fikih di sini adalah kalangan mujtahid dari ahli fikih. Fala yu'tabaru wifaqu wala khilafu ghairihim alal asahi. Maka tak dipertimbangkan apa bersesuaian atau berbedanya selain mujtahid alal asahi menurut qaul ashab, ma'atibari ayyakunu minal ummatil muhammadiyah, di samping mempertimbangkan ayyakunu, ada siapa mereka mujtahidun itu, minal ummatil muhammadiyah, ialah tergolong dari umat Nabi Muhammad, ummatal ijabah atau ummatil ijabah. Wahum, adapun mereka adalah al-muslimun, adalah orang-orang muslim. Fala ibrata bil umamis sabiqati, maka tidak ada pertimbangan untuk umat-umat yang sebelumnya, sebelum umatnya Nabi Muhammad. Jadi kesepakatan umat-umat sebelum umatnya Nabi itu tidak bisa disebut sebagai ijma. Wal muradu bil haditsati, adapun yang dimaksud dengan haditsah di atas dalam definisi ijma, al haditsatu syar'iyyatu, ialah kasus hukum syar'i. Fala yadkhulu, maka tak masuk fi dzalika, di dalam haditsah itu, al ahkamul lughawiyyatu wal aqliyatu wad dunyawiyatu, apa hukum-hukum kebahasaan, hukum-hukum akal, dan hukum-hukum duniawi. Khususiyatul ummatil muhammadiyah, kekhususan atau ciri khas yang dimiliki oleh umat Muhammad. Minal qawaidil mu'tamadatil mu'tabaratil muttafaqi 'alaiha allati tambani 'alaiha sihhatu ijma'i hadhil ummah wa wujubul akhdhi bidzalikal ijma'i ba'da tawaffuri syurutihi thubutu ismatil ummati bin nususi syar'iyyah.
di antara kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman, yang dijadikan pertimbangan, yang disepakati allati yang tambani berdasar alaiha atas allati sihatu ijma'i hadhil ummati, apa keabsahan ijma' umat ini, wa wujubul akhdhi bidzalika, dan wajibnya memegang teguh bidzalika terhadap kesepakatan tersebut, wa wujubul akhdhi bidzalikal ijma'i, dan wajibnya berpegang teguh terhadap ijma' tersebut ba'da tawafuri syurutihi, setelah terpenuhinya syarat-syarat ijma' adalah adapun subutu ismatil ummati bin nusus syariah, tetapnya, atau apa ya terjemahannya, tetap ya, tetapnya adanya terjaganya umat ini, terjaganya umat dari kesalahan bin nusus syariah, berdasarkan nas-nas syar'i. Qaulal ulama, berkata siapa ulama, min khosa'isi hadhil ummati, di antara ciri-ciri khas yang dimiliki oleh umat ini, subutu ismatiha, ialah tetapnya terlindunginya umat, tetap bisyar'i, berdasarkan syariat, terlindungi anil ijtimai alal khoto'i, dari berkumpul atau bersepakat atas kesalahan. Fil Qur'anil azizi, dan di dalam Al-Qur'an yang mulia, ma yadullu ala dzalika, adapun sesuatu yang menunjukkan atas hal itu, subutul ismah. Wa minhu, dan diantaranya ma yadullu ala dzalika qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, ay udulan, umat yang adil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin, sesungguhnya adapun Allah tidak akan mengumpulkan kepada umatku, mengumpulkan atas kesesatan. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu, meriwayatkan kepada hadis ini siapa At-Tirmidzi wa ghairuhu, dan lainnya. Wa hadza, adapun ini dulu ialah menunjukkan apa, hadza ala anna ijma'a hadhil ummati, bahwasanya adapun ijma' umat ini hujjatun, ialah hujjah, yajibu yang wajib al-akhdhu, apa berpegang teguh bihi, dengan ijma' tersebut, duna ijma'i ghairiha, bukan ijma'nya selainnya hadhil ummah, minal umami sabiqati, berupa umat-umat yang mendahului alaiha, atas umat Muhammadiyah itu. Masailu muhimmatun, beberapa masalah yang urgen. Al-ula, yang pertama, al-ijma'u hujjatun fi kulli asrin, adapun ijma' itu bisa menjadi hujjah bagi setiap masa. Innal ijma', semuanya adapun ijma', idza tamma fi asrin, ai zamanin, apabila telah sempurna, fi asrin, pada suatu masa, ai zamanin, fa innahu, maka sungguhnya ijma' itu yakunu, ialah ada apa ijma' hujjatan, ialah menjadi hujjah ala ahlil asri tsani, atas penduduk atau masyarakat pada masa setelahnya, wa mam ba'dahum, dan orang-orang setelahnya, artinya terus menerus. Wa dalilu hujjiyati, adapun dalil kehujahan ijma' itu qauluhu ta'ala, ialah firman Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasula, barang siapa yang menentang kepada rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas lahu baginya, man itu al-huda, apa kebenaran, wa yattabi, dan mengikuti siapa man itu ghayra sabilil mu'minina, kepada jalannya, kepada selain jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi, maka kami palingkan hi kepada man, ma akan sesuatu, tawalla, yang yang berpaling gitu, berpaling siapa man itu, wa nuslihi, dan kami masukkan hi kepada man itu, jahannama, kepada neraka jahanam, wa sa'at masira, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi yang dimaksud enggak ikut ijma' itu wayat tabi ghayra sabilil mu'minin, itu yang menjadi mahallus syahidnya lah gitu ya. Jadi harus ikut ijma' gitu. Jadi memang tentu yang melaksanakan ijma' ini kan memang yang memiliki otoritas gitu kan, yang memiliki otoritas. Jadi mereka yang tidak punya otoritas harus harus ikut kepada mereka yang memiliki otoritas. Jangan ngeyel gitu maksudnya. Atsaniyatu, adapun yang kedua, hal yustaratu qiradu ahlil asri, apakah disyaratkan musnahnya penduduk pada suatu masa itu untuk kehujahan ijma' gitu.
la yustaratu tak disyaratkan fin iqadil ijma'i bagi kokoh atau jadinya ijma'. Wa kaunihi hujatan, dan adanya ijma' itu dapat dijadikan hujjah. Tidak disyaratkan inqiradu ahli asri musnahnya penduduk pada suatu masa minal mujmi'ina dari orang-orang yang berijma'. Inqiradnya itu bimautihim, sebab matinya mereka ahlul asri ala sahih tidak disyaratkan menurut qaul yang sahih. Kalau ijtama al mujtahiduna fi asrin ala hukmin lam yajuz lahum wala li ghairihim mukhalafatuhu ba'da dzalika. Seandainya bersepakat siapa para mujtahid fi asrin pada suatu masa ala hukmin atas sebuah hukum, lam yajuz maka tak boleh lahum bagi mereka mujtahidun wala li ghairihim, dan juga tidak boleh bagi selain mereka mujtahidun mukhalafatuhu menentang atau bertentangan dengan hukum itu ba'da dzalika setelah ijma' tersebut. Wakilah, dan dikatakan yustaratu disyaratkan fi hujjatihi bagi kehujahan ijma' itu inqiradul mujtahidina musnahnya para mujtahid li jawazi ayat ro'ali ba'dihim. Kenapa disyaratkan li jawazi ayat ro'ali ba'dihim? Karena mungkin saja ayat ro'a muncul li ba'dihim bagi sebagian mereka mujtahidin apa sesuatu yukhalifu yang membedai ma ijtihadahu kepada ijtihadnya ba'dun fayarji'u, lalu dia menganulir pendapatnya, menganulir siapa ba'dun itu. Wa ma'na hadzal qauli, adapun makna dari wa ma'na hadzal qauli tsani, adapun makna dari pendapat yang kedua ini, annahu idza ajma'a fuqahaul asri, apabila bersepakat siapa fuqaha pada suatu masa ala hukmi haditsatin atas hukum dari sebuah peristiwa minal hawadits, di antara peristiwa-peristiwa, la yuhkamu bi hujjiyati hadzal ijma', maka tak dihukumi apa kehujahan ijma' ini, bal akan tetapi ya bakal tetap alamru apa perkara mauqufan ialah ditangguhkan hatta yang qoridu sehingga musnah siapa mereka fuqahaul asri itu an akhirhim sampai akhirnya mereka fuqahaul asri. Walidzalika, oleh karena itulah fa innahu yaqdahu, dan sesungguhnya membuat cacat fi hujjatil ijma'i ala hadzal qauli, bagi kehujahan ijma' menurut qaul ini membuat cacat apa mukhalafatu ba'dil mujtahidina, berselisihnya sebagian mujtahid lima terhadap sesuatu ajma'u yang bersepakat siapa mujtahidin itu alaihi atas ma au mukhalafatu man, atau membuat cacat berselisihnya orang wulida yang dilahirkan siapa man fi asrihim pada masa mereka yang mujtahidin walam yuwafiq, dan tidak sepakat siapa man itu ala ijma'ihim atas ijma'nya mujtahidin itu. Jadi ada yang mengatakan agar ijma' itu bisa dijadikan sebagai hujjah, maka mereka yang berijma' itu harus mati semuanya terlebih dahulu, karena kalau tidak mati semuanya nanti mungkin ada yang menganulir kembali pendapatnya, nggak sepakat lagi gitu. Jadi sebelum yang berijma itu mati semuanya, maka ijma tersebut masih mauquf gitu. Untuk hukum dari persoalan yang telah disepakati itu masih belum dikatakan berdasar pada ijma. Satu yang ketiga, rujuul mujtahidina an ijma'ihim, menganulirnya mujtahid dari ijma' mereka. La yajuzu li jama'atil mujtahidina, tidak boleh bagi segolongan mujtahid ayarji'u, menganulir mereka an ijtihadihim dari ijtihad mereka fi ma di dalam masalah ajma'u yang telah bersepakat siapa mereka alaihi atas ma illa ala qauli man qala, kecuali menurut pendapatnya orang qala yang berpendapat siapa man yustaratu dicarakan inqiradul asri musnahnya suatu masa, ai inqiradu ahlil asri fi hujjatil ijma'i dalam kehujahan ijma'. Fa ala hadzal qauli, maka menurut pendapat ini ya juzu boleh lil mujtahid bagi mujtahid ayarji'a merujuk menganulir siapa mujtahid itu dari suatu ajma'a yang bersepakat siapa mujtahid alaihi atas ma ghairihi bersama lainnya mujtahid madama ahlu dzalikal asri, selama ada siapa penduduk pada suatu masa itu lam yang qoridu ialah masih belum musnah semuanya. Ar-rabi'atu, adapun yang keempat, hukmu man wulida fi asril mujtahidina, hukumnya orang yang lahir siapa man itu fi asril mujtahidina di masa para mujtahid. Wa yu'tabaru fil iqadil ijma'i, dan dipertimbangkan di dalam jadinya ijma' qauluman pendapatnya orang wulida yang dilahirkan siapa man fi hayatihim di masa hidupnya para mujtahid wa tafaqqaha, lalu dia belajar agama dengan mendalam, wasara min ahli ijtihad, dan jadi siapa man itu min ahli ijtihad, jadi mujtahid. Kenapa dipertimbangkan? Ya li annahu min ahli asrihim, karena sesungguhnya man wulida itu min ahli asrihim ialah semasa dengan
mujtahid yang bersepakat itu. Wa hadza 'alal qauli tsani, adapun ini ialah menurut pendapat yang kedua. Huwa, adapun qaulu tsani itu istiratun qiratil asri, ialah disyaratkannya musnahnya suatu masa, ai inqiradu ahli asri. Walakinnal qaula sahih, akan tetapi adapun pendapat yang sahih annahu bahwasanya layak dahu, tidak membuat cacat fi ijma'in dalam ijma'nya para mujtahid itu mukhalafatu man, apa berselisihnya orang mulida yang dilahirkan siapa man itu fi asrihim pada masa mereka mujtahidin, wala yajuz dan tidak boleh lahum bagi mereka mujtahidin itu rujuun, apa menganulir amma dari sesuatu ajma'u yang telah bersepakat siapa mereka mujtahidin alaihi atas semua. Al-khamisatu, adapun yang kelima, al-ijma'ul fi'li wal qawli, ijma' fi'li dan ijma' qauli. Jadi ini pembagian ijma', ada ijma' fi'li, ijma' qauli. Tapi nanti juga ada ijma' sukuti, ijma' diam-diam atau diam-diam ijma' gitu. Wal ijma'u, adapun ijma' yahsulu ialah dapat tercapai apa ijma' itu bil qauli dengan perkataan min kulli man, dari setiap orang. Huwa yang adapun man itu ahlun ialah layak lil ijma' untuk berijma'. Wa yahsulu dan dapat tercapai apa ijma' itu bil fi'li dengan tindakan. Fa amal awal, adapun yang pertama ya fa huwal ijma'ul qauli, yakni ijma' qauli. Wa suratu, adapun bentuknya ijma' qauli itu ayyakulu, berkata siapa para mujtahidin ya juzu boleh kata demikian. Wa yahrumu dan haram kada apa anu, wa yundawu dan disunahkan kada apa iku, wa halum majarron dan seterusnya. Wa amma tsani, adapun yang kedua fa huwal ijma'ul fi'li, yakni ijma' fi'li bi yaf'alu, dengan gambaran yaf'alu melakukan siapa mereka siapa ya man kullu man huwa ahlun lil ijma' itu fi'lan kepada sebuah perbuatan, fayadullu fi'luhum maka menunjukkan apa perbuatan mereka itu ala jawazihi atas bolehnya fi'il gitu ya. Wa illah, dan jika tidak menunjukkan bahwa itu boleh, kanu maka ada siapa mereka man huwa ahlun lil ijma' itu mujmi'ina ala dhalalatin, ialah bersepakat atas sebuah kesesatan. Wa taqaddama annahum ma'sumuna min dzalika, dan telah berlalu annahum apa sungguhnya mereka semua ma'sumuna ialah terjaga min dzalika dari itu, mujmi'ina ala dhalalah. Asadi satu yang keenam, al ijma'us sukuti, ijma' sukuti. Apa ijma' sukuti itu? Wa huwa ayyakula ba'dul mujtahidina hukman wa yaskuta jami'ul baqi minhum wa lam yunkiru alaihi, ialah berkata siapa sebagian mujtahid hukman akan suatu hukum, artinya mengemukakan pendapat hukum. Sebagian mujtahid mengemukakan pendapat hukum, wa yaskuta dan diam jami'ul baqi apa sisanya minhum diantara para mujtahid itu, wa lam yunkiru dan tidak mengingkari siapa ba'dul mujtahidin alaihi atas sukutul baqi gitu ya. Atau bagi yang tidak ingkar, diam tapi tidak ingkar. Gimana? Diam dalam keadaan tidak ingkar, wa haliyah. Walam Dalam keadaan mereka tidak. Oh iya betul. Walam yungkiru dan tidak mengingkari siapa jami'ul baqi itu alaihi atas hukum gitu ya, atas hukum. Oke, sorry. Kita ulangi lagi. Wa huwa, adapun ijma' sukuti itu ayyakula ialah mengemukakan pendapat ba'dul mujtahidina siapa sebagian mujtahid hukman akan pendapat hukum, wa yaskuta dan diam jami'ul baqi siapa sisanya minhum diantara para mujtahid itu, walam yungkiru dan tidak mengingkari siapa baqi alaihi atas sukut. Nah gitu ya. Alaihi atas hukum. Fahadan nau, adapun macam ini minal ijma'i dari ijma' itu mukhtalafun fihi, ialah diperselisihkan. Ijma' sukuti itu diperselisihkan. Hal yusamma ijma'an min ghairi takyidin bisukutihi aula, apakah dinamai apa ijma' itu sebagai ijma' min ghairi takyidin bisukutihi tanpa diberi catatan atau embel-embel dengan sukuti aula atau tidak. Fihi fihi ay fi jawabil istifham. Niru ini ya, niru Mbah Sahal Mahfud ketika memberi hasyiyah pada kitab Al-Luma gitu. Jadi Bahasa Al-Mahfud itu punya hasyiyah berjudul Al-Bayanul Mulamma an Al-Fadhil Luma. Biasanya Asy-Syirazi itu ketika pada suatu pembahasan yang ada perselisihan pendapat itu selalu dimulai dengan pertanyaan gitu. Seperti ini misalnya, hal yusamma ijma'an min ghairi takyidin bisukuti aula, misalnya gitu ya. Pasti dijawab fihi khilafun. Nah,
di setiap domir fihi itu bahasa al-mahfud biasanya mengembalikannya ke jawabul istifham, ai fi jawabil istifham. Fi jawabil istifham khilafun lafziyun. Adapun khilaf lafzi, perbedaan secara lafaz ya, hanya bahasa saja. Mansya'uhu, adapun sumber dari khilaf itu annas sukutal mujarrada an amaratir ridha was sukhti ma'a bulughil kulli wa budhi zamanin nadri adatan an mas'alatin ijtihadiyatin taklifiyatin hal yaghlibu 'ala dhanni muwafaqatus sakitina lil qailina aula. Annas sukutal mujarrada, sesungguhnya adapun diam yang sepi an amarati ridho, dari indikasi setuju wasukhti dan tidak setuju, ma'abudu wil kulli, di samping sampainya semuanya ini maksudnya apa? Maksudnya hukumnya itu, pendapat hukum itu yang diucapkan oleh sebagian itu sudah sampai kepada seluruh mujtahid yang berijma. Wa mudhi zamanin nadri, di samping juga sudah berlalunya masa untuk berpikir adatan pada biasanya. Diam an mas'alatin ijtihadiyatin taklifiyatin, dari suatu masalah ijtihadiyah taklifiyatin yang bersifat taklifi, bukan wat'i ya. Apakah sukut semacam itu hal yaghlibu, apakah dominan ala dhanni atas dugaan, apa muwafaqatus sakitina lil qailina, apa bersesuaiannya atau setujunya orang-orang yang diam lil qailina kepada mereka yang menyatakan pendapat, aula atau tidak, la yaghlibu ala dhanni muwafaqatus sakitina lil qailin. Kila, dikatakan na'am, iya memang itu menunjukkan muwafaqah itu, nadron lil adati fi mithli dzalika, karena memandang terhadap kebiasaan fi mithli dzalika, di dalam diam itu, semisal diam itu. Fayakunu, maka ada apa ijma' sukuti itu ijma'an hakikatan, ialah ijma' secara hakikat, lisidqi ta'rifihi alaihi, karena identiknya ta'rifnya ijma' alaihi atas ijma' sukuti. Wa inna fa ba'duhum mutlaqasmil ijma'i anhu, sekalipun menafikan siapa sebagian ulama mutlaqasmil ijma'i anhu, akan kemutlakan nama ijma' anhu dari ijma' sukuti. Jadi ijma' sukuti itu adalah ijma' secara hakiki, meskipun sebagian mengatakan tidak bisa disebut ijma' untuk ijma' sukuti itu. Kok bisa dikatakan ijma'? Wong masih ada yang tidak mengemukakan pendapat. Wakilah, ada yang mengatakan tidak, ai la yaghlibu 'ala dhanni muwafaqatus sakitina lil qailin fala yakunu ijma'an haqiqatan, maka ijma' sukuti itu bukan ijma' secara hakikat. Wa hal yuhtaju bihi aula, apakah dibuat hujjah bi apa ijma' sukuti itu aula atau tidak? Fihi ai fi jawabil istifham aqwalun, adapun beberapa pendapat. Adapun yang paling yang asoh untuk akwal itu annahu hujjatun mutlaqun, bahwasanya ijma' sukuti itu hujjah mutlaqon, secara mutlak. Ya, saya kira memang yang banyak terjadi itu ijma' sukuti ya. Karena kalau mau ikut definisi ijma' secara ketat, itu kan definisi ijma' sharih itu, ijma' hakiki, dan itu sangat sulit terjadi. Walhasil, adapun kesimpulannya, annahu, wasanya ijma' sukuti itu mukhtalafun fi, ia diperselisihkan. Faqila innahu ijma'un, ada yang mengatakan itu ijma', wa qila innahu hujjatun wa laisa bijma'in, ada yang mengatakan itu hujjah tapi itu bukan ijma', wa qila laisa bijma'in wala hujjatin, ada yang mengatakan itu bukan ijma' sekaligus bukan hujjah ya. As-sabi'atu, adapun yang ketujuh, ijtihadus sahabi, ijtihadnya seorang sahabat. As-sahabatu radhiyallahu anhum udulun khiyarun walakinnahum tatafawatu maratibuhum fil ilmi war riwayah. Adapun para sahabat semuanya itu adalah adil-adil, berintegritas, khiyarun, terpilih, walakinnahum, akan tetapi tatafawatu maratibuhum fil ilmi war riwayah, berbeda-beda maratibuhum, apa tingkatan-tingkatan mereka sahabat, fil ilmi war riwayati, di dalam keilmuan serta meriwayatkan hadis. Wa fihimul fuqaha, di antara mereka ada yang fuqaha, wa fihimul muftun, di antara mereka juga ada yang mufti, wa fihimur ruwat, dan ada kalanya ada juga yang merawikan hadis. Wa fihimul huffaz, dan di antara mereka ada yang hufat. Wa fihimul a'immah al mujtahidun, ada juga yang imam mujtahid, sampai pada tingkatan itu.
Yang melar-melar apa ada? Saya baca buku itu, bukunya Jasir Auda. Judulnya As'ilah Haulal Mar'ah wal Masjid. Di situ ada bab khusus tentang bagaimana dulu sholat jamaah itu. Iya, ternyata ada juga yang mengganggu jamaah perempuan itu ada gitu. Tetapi ternyata cara Rasul untuk menanganinya tidak langsung kemudian Rasul setelah itu langsung menembok gitu kan, menembok antara jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan, enggak. Coba nanti kalian cek di buku As'ilah Haulal Mar'ah wal Masjid atau memberi tabir dan seterusnya. Kan tetap aja di depan jamaah laki-laki, di belakang jamaah perempuan, tapi ini nggak ada tabir, nggak ada tembok, nggak ada apa gitu. Kalau artinya kalau ada satu hal yang aneh, itu sesuatu yang wajar gitu ya. Wong masih banyak yang lebih baik kan gitu. Jadi kalau yang jahat, yang nakal itu 10%, itu kan berarti sudah sukses gitu. 70% aja sudah sukses. Ya enggak bisa juga kan, enggak bisa juga membuat orang semuanya baik 100% gitu. Itu mau menjadikan manusia atau mau menjadikan malaikat kan gitu. Nah, jadi gitu. Jadi saya kira memang Rasul itu melakukan tarbiyah atau pendidikan, mengajarkan kita agar pendidikan itu memang memanusiakan manusia, bukan mempersetankan manusia atau memalaikatkan manusia, bukan. Tujuan pendidikan itu memanusiakan manusia. Gitu. Terus minum dulu ya. Ya, saya kemarin sempat lihat tayangan langsung ini ya. Ternyata yang nonton itu dari mana-mana ya ternyata ya. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Melbourne, ada yang dari Glenmore. Glenmore Banyuwangi. Embuh dah. Sejaremu. Nah, tekan di wes mana sudah. Ya, ada buku yang juga bagus mengulas tentang sahabat. Ini saya lupa apa judulnya, tetapi argumentasi dia begini. Dia menampilkan kehidupan manusiawi dari sahabat-sahabat itu supaya kita bisa meniru para sahabat itu. Nah, kalau sahabat selalu digambarkan sebagai orang yang sempurna, akhirnya umat itu jadi nggak pede gitu loh. Gimana caranya meniru para sahabat itu, Wong? Gambarannya sangat sempurna, seolah-olah mereka itu juga malaikat gitu. Jadi argumentasinya ya mereka juga manusia, dan dengan mengatakan mereka juga manusia itu bukan berarti kita melecehkan mereka kan. Kita menghormati kemanusiaannya itu. Kan yang kita hormati kan kemanusiaan gitu. Nah, terus kok ketawa? Ada perasaan takut dalam hatinya untuk bicara seperti itu. Enggak lah. Karena konteksnya jelas gitu. Ini jadi enggak perlu takut, coy. Terus fa idza kana lis-sahabiyil mujtahidi qaulun fi qadiyatin ijtihadiyatin wa kana hadzal qaulu bil ijtihadi la bitawaqqufi fa huwa qauluhu an madhhabi nafsihi wa laysa bihujjatin ala ghairihi min ulama'is sahabati ittifaqan. Apabila ada lis-sahabi bagi seorang sahabat al-mujtahidi yang berlevel mujtahid qaulun,
apa pendapat fi qadiyatin ijtihadiyatin dalam suatu kasus yang bersifat ijtihadiyah. Wa kana hadzal qaulu, dan ada apa pendapat ini bil ijtihadi berdasarkan ijtihad la bit tauqifi bukan berdasarkan wahyu. Fa huwa, maka adapun pendapat itu qauluhu ialah pendapatnya sahabi an madhabi nafsihi untuk dirinya sendiri, untuk apa dilaksanakan oleh dirinya sendiri. Walaisa bihujjatin ala ghairihi, dan tidak ada apa qaul itu bihujjatin ala ghairihi ialah hujjah yang memaksa atas selain sahabat itu min ulama'i sahabat, di antara ulama di kalangan sahabat ittifaqan secara ittifaq. Wala min ulama'i ghairihim, dan juga bukan dari ulama selain mereka sahabat. Illa dalil ala kaunihi hujjatan, karena la dalil, tidak ada dalil ala kaunihi atas adanya qaul itu hujjatan ialah hujjah, fa wajib tarkuhu, maka wajib apa meninggalkan qaulus sahabi itu. Karena isbatul hukmi, ada penetapan hukum bila dalilin tanpa ada dalil, la yajuzu ialah tidak boleh apa isbatul hukmi bila dalilin. Jadi ini ingin mengatakan bahwa qaulus sahabi itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk hukum, tidak memiliki otoritas hukum. Wali anna sahabat, karena dan juga karena adapun sahabat radhiyallahu anhum ajma'u ialah bersepakat siapa mereka ala mukhalafati ba'dihim ba'dun, atas berbeda pendapatnya sebagian antara para sahabat ba'dun dengan sebagian yang lain. Di sahabat itu biasa berbeda pendapat. Ini ada orang sekarang tidak mau berbeda pendapat, sekali berbeda pendapat langsung dianggap kafir gitu ya. Itu aneh. Falau kana qaulu ba'dihim hujjatan 'alal akharina la waqa'al inkaru 'ala man khalafahu minhum wala inkar. Falau kana, seandainya ada qaulu ba'dihim, apa pendapat sebagian sahabat itu hujjatan ialah menjadi hujjah 'alal akharina yang memaksa atas yang lain, sahabat-sahabat yang lain, la waqa'al inkaru, saya akan terjadi al inkaru apa pengingkaran 'ala man atas orang khalafahu yang menyalahi siapa manhu kepada qaulu ba'dihim minhum di antara mereka sahabat. Wala ingkaro, sementara tidak ada pengingkaran itu. Hada, adapun ini qaulu Syafi'i ialah pendapatnya Mas Syafi'i fi madhabil jadid, pada madhab jadidnya, qaul jadidnya. Wa fil qaulil qadim, dan di dalam qaul qadim, anna qaulas sahabi, sesungguhnya adapun qaulus sahabi hujjatun ialah menjadi hujjah ala ghairi atas lain sahabi, lima karena suatu warada yang datang apa ma fi haqqi sahabat, di dalam haknya sahabat, qaulihi sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang, kepada siapa saja kalian meneladani maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Oke, itu pembahasan tentang ijma plus apa qaulus sahabi. Al akhbaru wa hukmuha, ini soal hadis ya isinya. Pembahasan lebih lengkap tentu pembahasannya di ilmu hadis atau ilmu mustalahil hadis. Khobar-khobar, informasi-informasi dan hukumnya akhbar. Al khobaru huwa lafzul mufidul muhtamilul lisidqi wal kidbi lidatihi. Adapun khobar adalah lafaz yang memberikan pengertian kepada makna, al muhtamilu yang berkemungkinan lisidqi wal kidbi, kepada jujur dan dusta, lidzatil lafzi, gitu ya. Karena lafaz itu sendiri. Fayadkhulu, maka masuk fi hadzal qaidi, pada qaid ini ada apa sesuatu kuti abisidhi yang dipastikan apa benarnya, ma wa kidbihi, dan bohongnya ma, tapi la lidzatihi, bukan karena zatnya ma itu, zatnya lafaz gitu. Falawal, adapun yang pertama akhbarullahi ta'ala wa akhbarur rusulihi adalah informasi-informasinya Allah dan informasi-informasinya Rasul-Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Wal akhbarul ma'lumu sidquha, dan informasi-informasi yang diyakini kebenarannya akhbar bidaruratil akli, menurut akal secara aksiomatis. Nahwu al wahidu nisful itsnaini, adapun satu adalah separuh dari dua. Fatani, adapun yang kedua ke akhbari Musailimah. Di sini diharkati Musailimah di sini. Mungkin saja ya. Tapi yang penting al-kadzabnya ini di belakang. Seperti pernyataannya Musailamah al-kadzab fi da'wahun nubuwata, di dalam klaimnya, pengakuannya Musailamah itu an-nubuwata kepada kenabian, dia mengaku nabi. Wal akhbaril ma'lumi kilbuha, dan informasi-informasi yang diyakini
salahnya atau dustanya bidaruratil akli menurut akal secara pasti. Nahu al-wahidu nisul arba'ati, satu itu separuh dari 4, itu jelas salah. Li'anna hadhil akhbar, karena sesungguhnya adapun informasi-informasi ini tahtamilu sidqa wal kizba lidzawatiha, ialah sama-sama memiliki kemungkinan benar dan salah lidzawatiha kalau melihat esensi dari akhbar itu. Wa ammal qat'u bisidqiha, sementara adapun pasti benarnya akhbar fil awwali pada contoh yang pertama, au biha atau pasti salahnya akhbar fil tsani pada contoh yang kedua, fali amrin akhar, maka karena perkara yang lain, bukan karena zatul akhbar. Wa huwa jihatul mukhbir, amrun akhornya itu adalah aspek mukhbir, pemberi kabarnya, bikasril ba awil badahatil aqliyati, atau aspek dapat dipahami langsung oleh akal. Jadi kalau melihat bahwa itu khobar, apa yang disampaikan Nabi itu berkemungkinan benar dan berkemungkinan salah. Tapi kalau dilihat bahwa yang menyampaikan adalah Nabi, itu pasti benar gitu. Aksamul khobari, macam-macam khobar. Walau khobaru yang qasimu ila qismaini, adapun khobar itu terbagi menjadi 2 bagian, mutawatirun wa ahadun, ialah mutawatir dan ahad. Fa ammal mutawatir, adapun khobar mutawatir, fa huwa ma rawahu jama'atun, ialah khobar yang meriwayatkan kepada jama'atun, siapa segolongan orang, an mithlihim dari semisalnya jamaah, ila akhiril isnadi, sampai akhir transmisi periwayatan. Wa yakunu, dan ada mustanadu ilmihim, apa sandaran pengetahuan mereka jamaah, ila sama'in, ialah kepada pendengaran, au musyahadatin, atau melihat secara langsung. Wa yatarattabu alaihi, dan berkonsekuensi alaihi, atas apa ini, atas mana, oh ini, atas istinadul ilmi ila sama'in au musyahadatin, annahu, bahwasanya khobar mutawatir itu yujibul ilma, berkonsekuensi kepada keyakinan, wa yufidul qat'a, dan memberikan pengertian kepada kepastian, bisidqi matnihi, terhadap benarnya kandungan apa? Kandungan khobar mutawatir itu. Lidzalika kana mungkiruhu kafiran. Oleh karena itulah, karena ada siapa orang yang mengingkari khobar mutawatir itu, kafiran, ialah kafir. Ini saya kira melompat ya kalau langsung menyebut kafir gitu, karena khobar mutawatir itu ya bisa saja soal hal yang remeh gitu. Bahwa sekarang ini sedang pandemi virus corona dan itu banyak memakan korban, ini kan sudah khobar mutawatir. Tetapi apakah orang yang masih percaya bahwa itu hoax, apakah dia langsung dituduh sebagai kafir, padahal itu bukan urusan keyakinan agama gitu ya. Jadi saya kira melompat ini kalau langsung menyebut kafir. Ya kita bisa pahami mungkin maksudnya memang khusus soal agama. Wa yustaratu fil jam'i ayyasma'a ba'duhum an ba'din, disyaratkan fil jam'i, di dalam sengkumpulan orang yang meriwayatkan itu, ayyasma'a, apa mendengar, ba'duhum, siapa sebagian mereka, an ba'din, dari sebagian yang lain. Wa ayyamtani at-tawatu, dan tercegah at-tawatu, apa bersotakan, ayat tawafku, bersekongkol, alal kifbi, atas berdusta, mimithlihim, dari semisal mereka jamun. Wa syaratul khobaril mutawatir, adapun syarat khobar mutawatir, huwa ayyakuna sanatul mukhbirina fil akhbari mudrokan bihdal hawasi, ialah ada apa sandaran orang-orang yang mengabarkan itu, fil akhbari, dalam khobar-khobar tersebut, mudrokan, ialah dapat diketahui bihdal hawasi, dengan salah satu di antara indra-indra. Kal ikhbari an musyahadati Makkah, seperti informasi mengenai melihat Makkah, wal Madinati, dan Madinah, wa Baitul Maqdis, dan Baitul Muqaddas. Awil ikhbari an akhbarihi sallallahu alaihi wasallam, atau mengabarkan dari khobar atau informasi-informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, informasi dari Allah, anillahi, dari Allah taala, al-hasili, yang diperoleh, an sama'i khobarillahi, dari mendengarkan khobarnya, informasi dari Allah, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa ma'ilabdi, dengan mendengar lafadznya Nabi alaihi salatu wasallam. Awil ikhbari, atau seperti informasi biwujudi hadal jismi, dengan adanya jisim ini, fi hadal makani al
al-mudlimi yang gelap ya, tempat yang gelap, al-hasili yang diperoleh an lamsihi dari menyentuh hadzal jismi itu fihi di dalam al-makan, bahwa di sini ada apa gitu ya, tahu karena menyentuh gitu. Fa in akhbaru an amrin mujtahidin fihi bi ayastanidal ikhbaru anhu ilal ijtihadi falaysa minal mutawatiri. Apabila mengabarkan siapa orang-orang an amrin mujtahidin fi dari perkara yang diijtihadi bi ayastanida dengan gambaran bersandar al ikhbaru apa informasi anhu dari amr ilal ijtihadi kepada ijtihad, falaysa maka tidak ada apa ikhbar itu minal mutawatiri, ialah termasuk khabar mutawatir di jawazil ghalati fi karena mungkinnya salah fi di dalam amrun mujtahidin fi itu ka ikhbaril falasi seperti menginformasikannya ahli-ahli filsafat bikidamil alami dengan kodimnya alam, bahwa alam itu tidak ada mulanya. Fa innahu an ijtihadin khotin, sungguhnya adapun ikhbar itu berasal dari ijtihad yang salah. Al ahadu, setelah khobar mutawatir ada khobar ahad. Wa amal ahadu, adapun khobar ahad fa huwal qismu tsani, yakni bagian yang kedua dari khobar. Fa huwal ladzi yuqabilul mutawatir, adalah khobar yuqabilu yang membandingi apa alladzi al mutawatir kepada khobar mutawatir. Wa huwal ladzi yujibul amal al ilma, sungguhnya adapun khobar ahad itu alladzi ialah khobar yujibul amala, yang mengharuskan, yang mewajibkan kepada pengamalan, lal ilmah bukan keyakinan, yakni artinya annahu yufidu wujubal amali bihi fi syar'i wa lam yufid wujubal ilmi wal i'tiqadi bi matmunihi i'tiqadan jaziman. Yufidu menghendaki apa alladzi itu wujubal amali kepada wajibnya mengamalkan bihi terhadap alladzi khobar ahad fi syar'i menurut syariat, wa lam yufid dan tidak memberikan pengertian apa alladzi khobar ahad itu wujubal ilmi kepada harusnya meyakini wal i'tiqadi dan yang meyakini bimatmunihi terhadap kandungannya alladzi khobar ahad i'tiqadan jaziman dengan keyakinan yang mantap. Bal akan tetapi yufidu dzanna bihi faqat, memberikan pengertian apa alladzi maksudnya khobar ahad itu adzanna kepada dugaan kuat bihi terhadap matmun faqat saja. Wa huwa ayal ahadul ladzi lam tablu ruwatuhu adadat tawaturi wahidan kana au aktsara wa huwa ayil ahad, adapun khobar ahad maksudnya khobar ahad alladzi ialah khobar lam tablugh yang tidak mencapai apa ruwatuhu siapa para perawinya alladzi adadat tawaturi kepada bilangan mutawatir wahidan ialah satu kana ada apa yang ada ini rawinya itu au aktsara atau lebih dari satu rawinya ya, wahidan kana au aktsara, satu kana ada siapa rawi au aktsara atau lebih dari satu. Wa syartu adapun syaratnya khabar ahad adalah turawihi, ialah berintegritasnya perawinya khabar ahad. Fala yajibul amalu bi khabaril fasiki, maka tidak wajib apa mengamalkan bi khabaril fasiki terhadap khabar yang disampaikan oleh orang fasik wal majhuli dan orang yang tidak dikenal. Bal la yajuzu, bahkan tidak boleh apa al amal bi khabaril fasik wal majhul. Broadcast WA langsung di share lagi, padahal belum ketemu ini apa kandungannya, cuma baca judulnya aja, padahal judulnya clickbait itu kan. Langsung di share. Ketika ada orang lain yang memiliki amaliyah berbeda dengan dia, ditanyakan apa dalilnya. Tetapi ketika menerima broadcast WA langsung di share gitu. Ini kan gak adil namanya. Keadilan itu harus bermula sejak dalam pikiran. Wa huwa yufidu dhanna faqat kama taqaddama. Wa huwa adapun khobar ahad itu yufidu dhanna, ialah memberikan pengertian kepada dugaan kuat faqat saja kama taqaddama. Mas'alatu ifadatihi dhanna innama tata'allaqu bin nahiyatil i'tiqadiyyati. Sesungguhnya wa mas'alatu ifadatihi dhanna, adapun masalah memberikan pengertian khobar ahad itu al-dhanna kepada dugaan kuat, innama hanya saja tata'allaqu berkaitan apa masalah itu bin nahiyatil i'tiqadiyyati dengan aspek keyakinan. Amal amalu bihi, adapun soal mengamalkan bihi terhadap khobar ahad fa huwa wajibun, itu wajib. Wa ala dzalika adillatun katsiratun, atas kewajiban mengamalkan khobar ahad itu adillatun katsiratun, adapun dalil-dalil yang banyak indal usuliyina menurut ulama usul. Minha di antara adillah itu annahu wasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ialah mengutus siapa beliau, kana yab'atu ialah mengutus siapa beliau al ahad kepada individu-individu ya,
ilal qabaili kepada kabilah-kabilah, mengutus ke kabilah-kabilah, wa nawahid dan berbagai daerah, litablighil ahkamil lati minha wujubul wajibat, untuk menyampaikan hukum-hukum allati ahkam minha di antara allati wujubul wajibati, adapun kewajibannya hal-hal yang wajib, wa hurmatul muharramati dan keharaman dari sesuatu hal yang diharamkan. Falaula annahu yajibul amalu bi khabarihim lam yakun fi ba'dihim faidatun. Seandainya tidak karena wajib al-amalu apa mengamalkan bi khabarihim dengan khabarnya ahad, lam yakun maka tidak ada fi ba'dihim ialah di dalam mengutusnya mereka ahad itu faidatun apa? Guna, enggak ada gunanya. Tambihun. Bel. Apa ini artinya? Tambihun ya peringatan. Apa biasanya kalau di bandara itu attention gitu kan. Al-munkiru li haditsin ahadiyyin min haitsu sanaduhu la yakfuru. Adapun orang yang mengingkari terhadap satu hadis ahad min haitsu sanaduhu dari aspek sanadnya la yakfuru ialah tidak kafir. Siapa mungkir? Waduh, ini urusannya sama kafir semuanya ya. Walakin idza angkara ahaditsul ahadi. Walakin idza angkara ahaditsal ahadi jumlatan fa huwa kafir. Akan tetapi jika mengingkari siapa mungkir ahaditsal ahadi kepada hadis-hadis ahad jumlatan secara keseluruhan fa huwa kafirun, maka dia adalah orang yang kafir. Lianal ahadits karena adapun hadis-hadis aktsaruha adapun mayoritasnya hadis ahadiyatun ialah hadis-hadis ahad. Wabil aula dan lebih-lebih idza angkar apabila mengingkari siapa mungkir hujjatul hadits min haitsu kaunuhu haditsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari kehujahan hadis dari sisi bahwa hadis itu adalah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sungguhnya ingkar itu ingkarun ialah pengingkaran wa rafdun dan penolakan li aghlabis sunnatin nabawiyyah terhadap mayoritas dari sunnah Nabi. Memang kita tidak memungkiri bahwa kebanyakan hukum itu didasarkan pada hadis-hadis ahad. Ya. Tetapi soal syarat diterimanya hadis ahad sebagai landasan hukum, itu ulama bisa berbeda pendapat, gitu ya. Jadi artinya jangan sampai serta-merta kita gampang menilai orang itu kafir karena tidak menerima hadis ahad tertentu, karena mungkin menurut dia standarnya itu berbeda dengan standar penerimaan terhadap hadis ahad tersebut. Dan itu biasa gitu loh, berbedanya itu biasa. Aksamul ahadi, macam-macam hadis ahad. Wal ahadu yang qasimu ila qismaini, adapun hadis ahad itu terbagi menjadi dua bagian, mursalun wa musnadun. Ada hadis mursal, ada hadis musnad. Fal mursalu, adapun hadis mursal, huwa ma fuqida min sanadihi ba'dur ruwati, ialah hadis fuqida yang tidak ada min sanadihi dari sanadnya ma ba'dur ruwati, siapa sebagian para perawi, ay artinya lam yuzkar fihi, tidak disebut siapa ba'dur ruwat fihi di dalam sanad. Sawa'un kana wahidan, sama saja karena ada siapa ba'dur ruwat itu wahidan ialah satu, aktsar atau lebih dari satu. Wal asyharu fi ta'rifi, adapun yang masyhur fi ta'rifi dalam ta'rifnya mursal annahul haditsul ladzi rafa'ahu ghairu sahabi tabi'iyyan kana ghairahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah hadis yang memarfu'kanhu kepada alladzi siapa selain sahabat, tabi'iyan kana ialah tabi'i, kana ada siapa ghairu sahabi itu au ghairi atau lainnya tabi'in, dimarfu'kan ila nabi sallallahu alaihi wasallam kepada nabi. Faqaulu tabi'i, adapun pernyataannya tabi'i, au tabi'ihi atau tabi'i pengikutnya tabi'i, au tabi'i tabi'ihi atau pengikut dari pengikutnya tabi'in, au man ba'dahu atau orang yang setelahnya terus ke belakang. Berkata apa qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal mursal. Jadi bukan sahabat lalu mengatakan qaula Nabi, maka khobarnya itu dikatakan khobar mursal ala hadza ta'rifi menurut definisi ini. Wa hadza istilahul usuliyyin wal fuqaha. Adapun ini adalah istilah yang digunakan oleh ahli usul dan ahli fikih. Wa mal istilahul muhaddzitsina, adapun istilah orang ahli hadis, fal mursal, adapun mursal ma rafa'ahu tabi'iyyu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah hadis yang memarfukanhu kepada ma itu siapa
tabi'in dimarfukan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi. Wal musnadu adapun hadis musnad huwa mattasala isnaduhu zahiran bi angkana ruwatuhu kulluhum madhkurina, ialah hadis yang ittasala bersambung isnaduhu apa mata rantai periwayatannya ma zahiran secara zahir jelas bi angkana dengan gambaran ada ruwatuhu siapa para perawinya, ma hadis musnad itu kulluhum semuanya madhkurina ialah disebutkan. Wal khilafu adapun perbedaan fi ta'rifil musnad di dalam definisi musnad madhkurun ialah disebutkan fi kutubil mustalahi di dalam kitab-kitab mustalah hadis. Qala Suyuti berkata siapa Imam As-Suyuti fi alfiyatihi di dalam alfiyahnya As-Suyuti. Ini As-Suyuti ini keren sekali ya, karangannya banyak di bidang apapun dalam hal agama. Wal musnadul marfu'u dzattisali wa qila awwalun wa qila tali. Adapun hadis musnad itu adalah hadis yang marfu lagi muttasil. Wakila ada yang mengatakan awalun yang pertama, hadis musnad itu adalah hadis yang marfu tanpa harus ittisal, meskipun tidak ittisal maksudnya. Wakila ada yang mengatakan at-tali yang selanjutnya, yakni hadis musnad itu adalah hadis yang muttasil meskipun tidak marfu. Wal musnadu adapun musnad idza sahha sanaduhu fa huwa salihun lil ihtijaji bila khilafin. Adapun hadis musnad idza sahha bila sah sanadu apa sanadnya hadis musnad, fa huwa maka adapun hadis musnad itu salihun ialah layak lil ihtijaji untuk digunakan berhujjah, berargumentasi bila khilafin tanpa ada perselisihan dalam masalah ini. Wa amal mursalu adapun hadis mursal fa fihi tafsilun ikhtilafi anwa'ihi. Maka ialah dalam hadis mursal ini tafsirun adapun rincian ikhtilafi anwa'ihi bagi beda-bedanya macam-macamnya mursal itu wakhtilafi darajatil mursilina, dan berbedanya derajat orang-orang yang meriwayatkan secara mursal min nahiyatil adalati waddabti dari segi atau dari aspek integritas waddabti dan akurasi. Famarasilu sahabati adapun mursalnya hadis mursalnya para sahabat radhiyallahu anhum hujjatun ialah hujjah lianna sahabata kulluhum udulun karena seluruh sahabat itu adalah adil. Fadzalika adapun itu bi ayyarwiya meriwayatkan sahabiyun siapa seorang sahabat an sahabiyin dari sahabat yang lain anin nabi sallallahu alaihi wasallam dari nabi wa yuskitu ya wa yuskitu dan menggugurkan siapa sahabi as-sahabiyah gitu ya kepada sahabi yang lain, bainahu antara sahabi yang meriwayatkan wa bainan nabi dan antara nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa marasilut tabi'ina adapun mursal hadis-hadis mursalnya tabi'in la tuqbalu ialah tidak diterima illa marasilu Sa'id bin al-Musayyib atau al-Musayyab ya. Fa innahu sungguhnya adapun Sa'id bin Musayyib la yursilu ialah tidak memursalkan siapa Sa'id illa kecuali aman dari orang yuqbalu qauluhu yang diterima qauluhu apa pendapatnya man itu li'annaha karena sesungguhnya marasilu Sa'id bin Musayyib futishat ialah telah diteliti wa buhitha anha dan dikaji anha apa marasil fawujidat lalu dijumpailah apa marasil itu kulluha semuanya masanidu ialah hadis-hadis musnad. Ay artinya rawaha sahabiyul ladzi asqatahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay artinya meriwayatkan kepada hadis-hadis itu atau hadis-hadis mursal itu maksudnya as-sahabiyyu siapa sahabat alladzi yang asqatahu menghilangkan siapa Sa'id hu kepada alladzi sahabi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa adapun alladzi asqatahu fil ghalibi pada biasanya sihruhu ialah mertuanya Abu Zaujatihi ya iya ayah istrinya. Siapa itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Pasti dari Abi, biasanya itu pasti dari Abu Hurairah. Wa lam ketahuilah olehmu coy annal mursal asungnya ada hadis mursal yubbalu ialah diterima apa hadis mursal idza ta'akkada apabila menjadi kuat biqauli sahabi dengan pendapatnya seorang sahabat au fi'lihi atau tindakannya sahabi au fatwa aktsari ahli ilmi atau fatwanya mayoritas ahli ilmi au kana mimma rasili sahabati atau ada apa hadis mursal itu mimma rasili sahabat ialah hadis-hadis mursalnya sahabat kama marra sebagaimana yang telah lalu apa penjelasannya. Wa kadza idza asnadahu ghairul mursil apabila memusnadkan hu kepada hadis mursal itu ghairul mursili siapa selain orang yang memursalkan hadis itu. Wa kadza idza urifa min
halir rawi alladzi arsalahu annahu la yursilu illa amman yuqbalu qauluhu. Idza urifa, apabila diketahui min halir rawi dari status perawi alladzi yang arsalahu mursalkan, siapa alladzi kepada hadis mursal, annahu diketahui apa sungguhnya mursil, la yursilu ialah tidak memursalkan, siapa mursil, illa kecuali aman dari orang yuqbal yang diterima qaulu perkataannya man itu, kama rasili Sa'id bin Musayyib al-madhkurati, seperti hadis-hadis mursalnya Sa'id bin Musayyib al-madhkur yang tersebut. Hadis setatu adapun 6 syarat ini nasso ialah menegaskan alaiha atas as-sitta asy-Syafi'i, siapa Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, wa naqalaha dan meriwayatkan kepada as-sitta anhu dari Asy-Syafi'i al-Imamul Amidi, siapa Imam Al-Amidi ma'adal awwala, kecuali yang pertama. Babul qiyasi, bab tentang qiyas. Wah, ini agak serius ini. Iya, karena qiyas ini adalah bentuk konkret versi pertama ya dari ijtihad itu ya qiyas. Jadi cara pertama ya mungkin yang digunakan oleh para sahabat ketika menyelesaikan problem hukum yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nas Al-Qur'an maupun hadis, itu ya qiyas. Tetapi qiyas sekarang sudah mengalami perkembangan ya, atau bahkan ijtihad, tata cara ijtihad sudah mengalami perkembangan, sudah banyak upgrade gitu kan. Al-qiyas, adapun qiyas fil lughati secara bahasa yati ialah datang apa qiyas fi makna takdiri, dalam arti takdir. Takdir itu artinya mengukur ya. Nahwu fistus tauba bidzira'i ay qaddartuhu, aku mengukur baju dengan dzira. Ay qaddartuhu, aku mengukurnya. Wa bi makna tasybih, dan juga dalam arti tasybih, menyerupakan. Nahwu qaulihim, seperti perkataan mereka orang Arab, yuqasul mar'u bil mar'i, diserupakan siapa seorang bil mar'i dengan orang yang lain. Fil istilahi, dan dalam istilah raddul far'i lil asli liyusyarikahu fi hukmihi sahihi syar'i, ialah mengembalikan kasus cabang lil asli kepada asal, liyusyarikahu supaya sama far'unhu kepada asal itu, fi hukmi dalam hukumnya asal, as-sahihi syar'i yang sahih serta syar'i. Wala budda min wujudi illatin, dan harus ada illat jami'atin yang memadukan bainal far'i wal asli, antara kasus cabang wal asli dan asal. Aqsamul qiyasi, adapun ini adalah macam-macam qiyas. Jadi langsung ke macam-macam qiyas ya, tidak menjelaskan rukun-rukun qiyas. Rukun qiyas itu ada berapa? Ada 4 ya. 1 asal, 2 far'un, 3 hukum asal, dan yang keempat illat. Tetapi sebenarnya kayaknya bukan hanya 4 gitu. Karena asal itu harus ada dalilnya kan? Itu harus ada itu, dalil hukum asal. Sebagaimana illat juga harus ada dalilnya. Ya masalikul illah itu maksudnya. Itu bukan rukun, itu syarat. Tetapi itu disebut sebagai syarat ya, bukan rukun gitu. Nah, selanjutnya aqsamul qiyas, macam-macam qiyas. Wa huwa yang qasimu ila tsalatsati aqsam. Adapun qiyas itu terbagi menjadi 3 bagian. Qiyasu illatin, yang pertama qiyas illat, wa qiyasu dalalatin qiyas dalalah, wa qiyasu syabahin, dan qiyas syabah. Yang pertama qiyasul illati, qiyas illat. Hadza awwalul aqsami. Adapun qiyas illat ini adalah macam-macam yang pertama. Wa huwa qiyasul illati. Iya, qiyas illat itu. Diulang-ulang terus sih. Bahwa alladzi kanat fihi illatun mujibatan lil hukmi ay muqtadiyatan lahu. Wa huwa adapun qiyas illat itu alladzi ialah qiyas kanat yang ada fihi pada alladzi alillatu apa illat, mujibatan ialah mengharuskan lil hukmi kepada adanya hukum, au muqtadiyatan lahu, atau menghendaki lahu terhadap adanya hukum. Bima'an annahu, dalam arti sungguhnya la yusinu, tidak baik, takhalluful hukmi anha, apa tertinggalnya hukum, anha dari illat, aklan secara akal, fil far'i pada kasus cabang. Kalau ada illat itu pasti hukumnya ada gitu maksudnya. Kalau ada illat tapi enggak ada hukumnya, itu artinya takhalluful hukmi anil illah. Wa mithalu, adapun contohnya
kias illat itu qaulullahi ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya uff. Allahu Ta'ala, adapun Allah Ta'ala naha ialah melarang siapa Allah anit ta'fifi dari mengatakan uff kepada orang tua. Walillatu, adapun alasannya al-idza'u ialah dapat menyakiti orang tua itu. Wa hadhillatu, adapun ilat ini bila syakin tanpa ada keraguan, maujudatun ialah ada fid darbi di dalam memukul orang lil walidaini terhadap kedua orang tua. Bal bahkan hiya, adapun ilat tersebut fid darbi di dalam memukul, azharu ialah lebih tampak minha daripada ilat fit ta'fifi di dalam mengucapkan uff. Lidzalika, oleh karena itu kosa menyamakan al ulama siapa ulama tahrimat darbi kepada diharamkannya memukulil walidaini kepada kedua orang tua, ala ta'fifi disamakan atas mengucapkan uff bijamil idzai karena sama-sama menyakiti. Fa innahum, sesungguhnya la yusinu tidak baik fil aqli menurut akal ibahatud darbi apa membolehkan memukul orang tua ma tahrimit ta'fifi padahal ta'fif diharamkan. Jadi kalau kias ilat itu tidak mungkin ada naqdun, tidak mungkin ada qawadih berupa naqdun. Naqdun itu artinya takhalluful hukmi anil illah. Qiyasud dalalati, qiyas dalalah. Hada, adapun qiyas dalalah ini huwal qismus tsani adalah bagian yang kedua min aqsamil qiyas dari bagian-bagian qiyas. Wa adapun bagian yang kedua itu adalah qiyasud dalalah. Iya, itu qiyas dalalah. Diulang-ulang. Wal istidlalu bi hadin nadhiraini alal akhari, adapun qiyas dalalah itu al istidlalu ialah beristidlal mengambil kesimpulan bi hadin nadhiraini dengan salah satu di antara dua hal yang sebanding alal akhari atas yang lain. Wa huwa alladzi lam yakuni ta'lilu yakni al illata fihi mujiban lil hukmi lakinnahu dalun alaihi. Wa huwa, adapun qiyas dalalah itu alladzi ialah qiyas lam yakun yang tidak ada ta'lilu apa memberi taklil, memberi illat, yakni illata maksudnya adalah illat fihi di dalam alladzi mujiban ialah mengharuskan lil hukmi terhadap adanya hukum. Lakinnau, kan tetapi taklil tersebut dalun maksudnya illat, dalun ialah menunjukkan alaihi atas hukum. Bimana antakuna illatu dalatan alal hukmi wala takuna mujibatan lil hukmi au muqtadiyatan lahu kama fil qismil awwali. Dalam arti antakuna ada illatu apa illat dalatan ialah menunjukkan alal hukmi atas hukum, wala takuna dan tidak ada apa illat itu mujibatan ialah mengharuskan lil hukmi kepada adanya hukum, ay muqtadiyatan lahu berkonsekuensi kepada adanya hukum. Jadi hanya menunjukkan bukan mengharuskan adanya hukum kama fil qismil awwali sebagaimana pada bagian yang pertama. Li'anal illata, karena semuanya adapun illat fihi di dalam qiyas dalalah itu mustambatatun, ialah mustambatoh bukan mansusoh, digali dari ijtihad. Ya juzu yang mungkin ayat tarotaba apa terkait al hukmu apa hukum alaiha atas illat fil far'i di dalam kasus cabang. Wa yajuz dan mungkin saja ayat takhallafa apa tertinggal apa hukum itu enggak ada hukumnya. Wa hadan nau, adapun macam ini atafu ialah lebih lemah minal awali daripada yang pertama yakni qiyas illat. Walakinnahu, kan tapi adapun qiyas dalalah wa aghlabu anwa'il aqisati adalah mayoritas dari macam-macam qiyas. Yang sering kali dipakai adalah qiyas dalalah. Wa dzalika ka qiyasi malis sabiyyi ala malil balighi, seperti menyamakan hartanya anak-anak ala malil balighi atas hartanya orang dewasa, fi wujubiz zakati fihi di dalam wajibnya menunaikan zakat fihi pada mal, bijami annahu daf'u hajatil fakiri bijuz'im mimmalin namin ya, dengan alasan annahu bahwasanya annahu ini maksudnya mal ini ya, malus sobi gitu kan, maksudnya zakatu malis sobi atau zakatu malil balig ya, alasan dari hukum asalnya kan, alasannya adalah daf'u hajatil fakiri, memenuhi kebutuhan orang fakir, bijuz'in dengan satu bagian mimmalin dari harta namin yang berkembang. Fahuna, adapun di sini illatun adalah ada illat jami'atun yang memadukan bainal mala ini di antara dua harta itu, harta anak-anak dan harta orang dewasa. Wahia, adapun illatnya itu kaunuhu adalah adanya harta tersebut malan ialah harta namian yang berkembang. Wahada, adapun ini kaunuhu malan namian huwa illatul hukmi adalah illatukum, walakin hunaka, akan tapi hunaka ialah di sana maniun adapun penghalang qad yubtilu yang membatalkan apa mani itu hadal qiyas kepada qiyas tersebut, wa yuskitu dan menggugurkan apa mani itu i'tibarul illati kepada dipertimbangkannya illat. Wa huwa, adapun mani kaunu maliki ialah adanya pemiliknya mal ghairu baligin ialah tidak balik. Walidzalika, oleh karena itulah fainal imam Abu Hanifah, semuanya adapun Imam Abu Hanifah la yakunu ialah tidak berpendapat siapa Imam Abu Hanifah bidzalika terhadap hal itu wujub, wa yara dan berpendapat siapa Abu Hanifah annahu wasanya la wajib tidak wajib az-zakatu apa zakat fi malis sabiyyi pada hartanya anak-anak bil qiyasi berdasarkan qiyas alal hajj
berdasarkan kias alal haji atas haji. Fa innahu sungguhnya haji itu yajibu alal baligi, ialah wajib atas orang balik, wala yajibu tidak wajib apa kias itu alas tidak wajib apa haji itu ala sobiyi atas anak-anak. Lanjut. Jambiro. Kiasus syabahi. Kias syabah. Kias syabah. Hadza huwal qismu tsalitsu min aqsamil qiyasi. Adapun ini adalah bagian yang ketiga min aqsamil qiyasi dari macam-macam qiyas. Wa huwa qiyasus syabah. Ya, itu qiyas syabah. Wa huwa ayyakuna al-far'u mutaraddidan bainal aslaini. Ayyakuna ada apa al-far'u cabang dalam qiyas syabah ini mutaraddidan ialah simpang siur bainal aslaini antara dua asal. Fayulhaqu bi aktsarihima syibhan atau syabahan. Fayulhaqu maka disamakan apa far'un itu bi aktsarihima dengan yang paling banyak huma dari keduanya selain syibhan keserupaannya. Misalu adapun contohnya qiyas syabah al-abdul maqtulu, budak yang dibunuh. Fa innahu sungguhnya adapun abdul maqtul mutaraddidun ialah simpang siur fid domani dalam soal ganti ruginya bainal insanil hurri antara manusia yang merdeka min haitsu innahu adamiyun dari aspek bahwasanya sungguhnya adapun budak itu adamiyun ialah manusia, wa bainal bahimati dan simpang siur antara hewan min haitsu innahu malun dari aspek bahwa sesungguhnya abdun itu malun ialah harta. Jadi budak itu disamakan dengan hewan ya dulu ya. Karena kenapa? Karena dia harta gitu. Wa huwa bil mali aksaru syibhan. Adapun abdun budak bil mali dengan harta itu lebih banyak keserupaannya minal hurri daripada orang merdeka bidalili annau dengan dalil bahwasanya budak tersebut yuba'u ialah bisa dijual, fayurathu bisa diwariskan, wa yuqafu bisa diwakafkan, wa tutmanu ajza'uhu dan diganti rugi apa bagian-bagian tubuhnya ya, bagian tubuhnya Abdul Maktul itu bima dengan sesuatu nakoso yang berkurang apa maming kimati dari kimahnya abdun. Fayulhaqu bihi maka disamakan apa abdun bihi dengan mal, wa tutmanu qimatuhu dan diganti rugi qimatuhu apa nilainya abdun, wa in zadat sekalipun melebihi apa qimah itu ala diatil hurri atas diatnya orang yang merdeka. Itu qiyas syabah. Asalnya dua dan far'unnya simpang siur. Satu far'nya itu simpang siur mau disamakan dengan yang mana di antara dua asal itu karena memang sama-sama memiliki keserupaan. Yang lebih serupa maka itulah yang jadi asalnya. Syurutul qiyasi syarat-syarat qiyas asyaratul awal walaupun syarat yang pertama min syurutul qiyasi dari syarat-syarat qiyas ayyakunal far'u munasiban lil asli. Ada apa cabang itu munasiban ialah munasib. Apa terjemahannya munasib ini ya? Ya ini sesuai lil asli dengan asal. Maksudnya sesuai di sini adalah hukumnya kalau memang far'unnya itu soal hukum syar'i maka asalnya itu juga harus soal hukum syar'i. Asyartu tsani adapun syarat yang kedua ayyakuna hukmul asli sabitan bidalili nassin aw ijma'in. Ada apa hukum asalnya itu sabitan ialah tetap bidalil nassin dengan dalil nas aw ijma'in atau ijma' muttafaqin alaihi yang disepakati apa ijma' itu ijma' dan nas itu subutan wa dalalatan baik subutnya bahwa itu memang betul-betul ada gitu ya, wa dalalatan dan signifikasinya disepakati bainal khosmaini antara dua mujtahid al-mutanazi'aini yang sedang berdebat ya. Khosmun itu kan lawan ya artinya. Khosma ini artinya lawan debat, dua orang yang berdebat gitu. Fi thubuti dzalikal hukmi lil far'i yang berdebat fi thubuti dzalikal hukmi lil far'i mengenai tetapnya hukum tersebut lil far'i bagi cabang. Masalah cabang bi ayattafiqo ala illati hukmi dengan gambaran bersepakat siapa khosmain itu ala illati hukmi atas illat hukumnya asal ya liyakunal qiyasu supaya ada baqias hujatan ialah menjadi hujah alal khosmi atas lawan diskusi al mungkir yang mengingkari li thubuti dzalikal hukmi fil far'i kepada adanya hukum tersebut fil far'i pada masalah cabang. Asyartu tsalitsu adapun syarat yang ketiga min syurutil qiyasi dari syarat-syarat qiyas antakunal illatu muttaridatan fi kulli ma'lulatiha ialah ada apa illat itu muttaridatan ialah berlaku umum fi kulli ma'lulatiha di dalam seluruh masalah-masalah yang diberi alasan dengan illat itu.
ma'lulatil illah gitu ya, bihaitsu kullama wujidatil awsaful mu'abbaru anha bil illah fi suratin wujidal hukmu. Dengan sekiranya kullama wujidat setiap kali dijumpai al awsafu apa sifat-sifat al mu'abbaru anha bil illati yang diungkapkan anha dari awsaf itu bil illati apa ilat, fi suratin ditemui fi suratin pada suatu kasus wujida maka dijumpai pula al hukmu apa hukum. Wa hadza ma'na al-ittiradi, adapun ini adalah makna dari ya, ittirad berlaku umum fil illati di dalam illat. Jadi ittiradnya dalam masalikul illah itu ada cara yang aneh ya. Ada yang disebut dengan at-tardu. At-tardu itu maknanya bisa dua, bisa ittirad, bisa ditolak gitu. Kalau ittirad artinya berlaku umum. Kalau tardun itu artinya ditolak. Biasanya contohnya itu ini. Apa? Contohnya minyak. Bukan, masih tardun. Jadi, apakah minyak itu bisa digunakan untuk bersesuci? Katanya nggak bisa. Gitu. Kenapa nggak bisa? Karena biasanya di atas minyak tidak dibangun jembatan. Alasannya itu. Ini tardun kan, berlaku umum gitu. Bahwa memang tidak ada jembatan yang di bawahnya itu minyak itu kan memang begitu kan, betul. Tetapi itu tardun ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak ada koherensinya dengan maqasidus syariah. Gitu. Apa maslahat yang dicapai dengan memberi alasan tidak dibangun jembatan di atasnya dengan hukum tidak bisa digunakan untuk bersesuci minyak itu. Ittiradnya sih ittirad, tapi itu tidak munasib gitu. Itu maknanya tardu. Kenapa banyak terjadi perceraian? Alasannya karena terjadi pernikahan gitu. Itu ittirad itu. Tidak bisa disanggah memang, tetapi bukan itu alasannya. Gitu. Terus mana lagi? Nah, Cak Lontong biasanya stand up komedinya main tardun itu. Kalau dalam usul fikih begitu. Jangan-jangan dia paham usul fikih ya. Terus selanjutnya mana. Wa hadza huwa alladhi yu'abbiruna anhu biqaulihim fi syurutil illati alla tantaqidu lafdhan wala ma'nan. Wa hadza adapun ini huwa alladhi ialah suatu yu'abbiruna yang mengungkapkan siapa ulama anhu dari alladhi biqaulihim dengan perkataan mereka fi syurutil illati dalam syarat-syarat illat alla tantaqidu ialah tidak di nakdun ya, tidak dibatalkan. Nakdun dalam pengertian kuwadih itu ya, lafdhun secara lafaz wala makna dan juga secara makna. Wa makna intiqadil illati adapun maknanya intiqadul illah lafdhun secara lafaz antas tuqa ialah meliputi al awsafu apa sifat-sifat al mu'abbaru biha anha yang diungkapkan biha apa illat anha dari awsaf fi suratin tasduku fi suratin masuk atau meliputi dalam suatu kasus la yujadu yang tidak dijumpai al hukmu apa hukum ma'aha bersama awsaf itu. Pemaknaan tiqadi illati ma'nan dan makna dari dibatalkannya illat makna secara mana ayu jadal makna ialah dijumpai apa makna illat al mu'allalu bihi yang dijadikan illat bihi apa makna wala yujadu dan tidak dijumpai al hukmu apa hukum. Misalul awal adapun contoh yang pertama huwa antiqadul illati lafdhan al qatlu bil musaqqali ialah membunuh dengan benda tumpul ya. Benda tumpul yang membunuhnya bukan karena tajamnya tapi karena beratnya gitu. Ya al-qatlu bil musaqqal yujibul qisas ialah mengharuskan kepada qisas. Kal qatli bil muhaddadi sebagaimana atau seperti membunuh dengan benda tajam. Wal jami'u bainahuma adapun yang memadukan alasan yang memadukan bainahuma di antara keduanya al-qatlu bil musaqqal wal qatlu bil muhaddad. Al-qatlul amdul udwanu adalah membunuh secara sengaja lagi aniaya tanpa hak. Fayantaqidu dzalika biqatlil walidi waladahu maka terbatalkan ternakdun dzalika apa itu apa itu kias ya. Biqatlil walidi waladahu dengan membunuhnya membunuhnya orang tua waladahu kepada anaknya. Fa innahu la yajibu bihi qisasun. Sesungguhnya la yajibu tidak wajib bihi sebab qatlun itu qisasun apa qisas ma'annahu qatlun amdun udwan. Ma'annahu padahal pembunuhannya itu adalah pembunuhan yang disengaja lagi aniaya tanpa hak.
Wa mithalu tsani, adapun contoh dari yang kedua, intiqadul illati ma'nan. Wa huwa intiqadul illati ma'nan, ayyuqala dikatakan tajibuz zakatu fil mawashi. Wajib apa zakat fil mawashi di dalam hewan-hewan ternak. Lidafi hajatil fakiri, untuk memenuhi kebutuhan orang fakir. Fayantakidu dzalika, maka batal dzalika apa itu? Kias itu ya. Biwujudi hadzal ma'na, dengan adanya alasan ini fil jawahiri, di dalam di dalam permata ya. Permata tentu, atau barang-barang berharga selain emas dan perak. Wa mithaluhu, adapun contohnya intiqadul illati ma'nan aidon juga, malam yubayyiti siyam minal laili yakhlu awwala shaumihi anin niyati fala yasihu ka khuluwi awwali sholatihi minha. Barang siapa yang tidak membermalamkan niat puasa minal laili, di waktu malam, yakhlu maka sepi awwalu shaumihi, apa awal puasanya orang itu, anin niyati dari niat, fala yasihu maka tidak sah apa puasa, ka khuluwi awwali sholatihi minha, seperti sepinya awal salatnya orang minha dari niat itu. Fa yuj'alu khulu awwali shaumi anin niyah illatan, maka dijadikan apa sepinya awal puasa anin niyati dari niat illatan sebagai illat, libutlanihi, karena batalnya puasa itu ya. Fayantakidu, maka terbatalkan apa kias tersebut bisaumi tatawu'i, dengan puasa tatawwu. Fayantakidu tadi mana? Yang dinakdun kan berarti ilatnya ya. Berarti dari tadi itu yang takitu itu bukan kembali ke kias ya, seperti yang saya katakan tadi, tapi kembali ke ilat. Fayantakitu dzalika ay dzalikal jami' ya. Di contoh yang awal yang pertama, fayantakitu dzalikal jami'. Di contoh yang kedua juga demikian, fayantakitu dzalika ay dzalikal illah, maksudnya daf'u hajatil fakir. Kalau ini contohnya fayantakidu khulu awwalis shaumi anin niyah, itu ya, dibatalkan bisaumi tatawwi, dengan puasa sunnah. Fa inna usmunya saumu tatawwu yasihu biduni tabyid, ialah sah tanpa adanya tabyid, membermalamkan niat. Faqad wujidatil illatu, sungguh ada dijumpai illatu apa illat. Wahia, adapun illatnya al khulu bidunil hukmi. Wahia al khulu, yakni sepi dari niat. Dijumpai ilatnya itu tapi bidunil hukmi, tanpa adanya hukum. Wahwa ada musihah, hukumnya itu adalah tidak adanya sah fin nafli, di dalam puasa sunnah. Wal marji'u fil intiqadi lafdun, adapun yang dirujuk fil intiqadi lafdun, dalam nakdun secara lafzi, wa maknan, dan secara makna, yang dijadikan rujukan ila wujudil illati bidunil hukmi, kepada adanya, merujuk kepada adanya illat tanpa adanya hukum. Wa inna ma ghayaru bainahuma li anal illata fil awwali lamma kanat murakkabatan min awsafin muta'addidatin nudira fiha ila janibil lafzi. Wa inna ma, hanya saja ghayaru, membedakan siapa para ulama, bainahuma, di antara keduanya, intiqad lafdun wal makna, li annal illata kana asma'un illatil awwali, pada yang pertama intiqad lafdun, lamma kanat murakkabatan min awsafin muta'addidatin, manakala ada apa ilatnya itu murakkabatan, ialah tersusun min awsafin muta'addidatin, dari sifat-sifat yang banyak, nudira fiha, maka dilihat fiha apa awsaf muta'addidah itu, ila janibil lafzi, dari segi lafaznya. Walamma kanat, dan manakala ada apa ilat itu fisani, pada yang kedua, yakni intiqad maknan, amron wahidan, ialah satu perkara, nudira fiha ilal makna, maka dilihat fiha pada ilat itu, ilal makna, kepada maknanya. Wa ka'annahu mujarradu istilahin, seolah-olah adapun intiqad lafdun dan makna itu mujarradu istilahin, adalah semata-mata istilah saja, tapi sama-sama intiqad, sama-sama nakdunnya. Asyaratur rabi, adapun syarat yang keempat, min syurutil qiyas, dari syarat-syarat qiyas, wa ayyakunal hukmu tabi'an lil illati, ada apa hukum itu tabi'an, ialah mengikuti lil illati, kepada illat fin nafyi wal itsbati, baik dalam negatif maupun positifnya, ail wujudi wal adam, ada maupun tidak ada hukumnya. Falillatu, maka adapun illat, hiyal jalibatu lil hukmi, ialah sesuatu yang menarik kepada hukum. Ail wasful munasibu li tarattubil hukmi alaihi, adalah sifat yang munasib, sifat yang memiliki koherensi dengan maqasidus syariah, li tarattubil hukmi alaihi, bagi dikaitkannya hukum alaihi, atas sifat tersebut. Kadafi hajatil fakiri, seperti memenuhi kebutuhan orang fakir. Fa innahu, sungguhnya daf hajatil fakir itu wasfun munasibun, ialah sifat yang koheren li ijabiz zakati, terhadap kewajiban zakat. Koheren tentu dengan maqasidus syariah ya. Wal hukmu, adapun hukum, wal majlubu, ialah sesuatu yang ditarik lil illati, oleh illat, ail amrul ladzi yasihu tarattubuhu ala lillah, adalah perkara yang sah apa
dikaitkannya hukum alal illati atas illat tersebut. Nah, gitu ya. Lanjut sedikit lagi. Al hadaru wal ibahatu. Hadar dan ibah. Apa ini artinya? Hadar itu ya larangan. Ibah itu berarti pembolehan, izin ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan tidak ada siapa kami mu'adzibina ialah mengadab hatta nab'atsa rasula, sampai kami mengutus seorang rasul. Hadil ayatul karimah, adapun ayat yang mulia ini tufidu ialah memberikan pengertian apa hadil ayat ana bahwasanya la hukma asliyan au far'iyyan yata'allaqu bi syai'in qabla bi'tsati rasuli. Tidak ada hukum, baik hukum yang pokok maupun hukum cabang yang ta'alluq yang berkaitan. Apa hukum itu? Bisyai'in, dengan sesuatu qabla bi'tsati rasuli, sebelum diutusnya rasul. Wal ayatu, adapun ayat, wa in kanat nasson, sekalipun ada apa ayat itu nasson ialah menegaskan fi nafil adabi, terhadap menegasikan atau meniadakan adab, lakinna akan tapi adapun ayat tatanawalu ialah meliputi apa ayat itu aidon juga as-sawaba kepada pahala. Walidzalika, oleh karena itulah qala berkata al ulama, siapa ulama, ay wala musibina, wa ma kunna mu'adzibina ay wala musibina, musibina memberi pahala. Balil amru, akan tetapi adapun urusannya mauqufun ialah ditangguhkan ila wurudi syar'i, sampai datangnya syariat. Jadi Allah tidak memberi siksa atau memberi pahala sampai mengutus seorang rasul. Wa yatartabu ala hadza mas'alatun muhimmatun masyhuratun fil usuli, dan berkaitan ala hadza atas ini apa masalah yang penting, masyhuratun yang sempurna fil usuli dalam masalah usul. Wahia, adapun mas'alatu hukmil asya'il lati laisa fiha nassun ba'da bi'tsati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah hukumnya sesuatu allati yang laisa tidak ada fiha di dalam allati nassun apa nas ba'da bi'tsati Rasul, setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal jumhur, adapun jumhur min ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, yaquluna ialah berkata siapa mereka, inna hukmal asya' ba'dal bi'tsati annaha tabi'atun li muqtadal adillati syar'iyyati shahihah min at-tahlil wat tahrim idza wujidat. Sesungguhnya adapun hukum dari segala bahwasanya asya itu tabiatun ialah mengikuti li muqtadal adillati syar'iyyah, terhadap sesuatu yang dikehendaki oleh dalil-dalil syar'i as-sahihati yang sahih minat tahlil wa tahrim, baik itu penghalalan atau pengharaman, idza wujidat apabila dijumpai apa adillah syar'iyyah itu. Fa ilam tujad, apabila tak dijumpai apa adillah syar'iyyah, fal aslu, maka adapun yang asal fil asya'i pada segala sesuatu qabla wurudi dalilin syar'iyyin, sebelum datangnya dalil syar'i, laha terhadap asya at-tahrimu ialah diharamkan, segala sesuatu itu diharamkan. La ba'da wurudihi, bukan setelah datangnya dalil syar'i itu. Fa in warada, maka jika datang apa dalil utubia, maka diikuti apa dalil itu. Wa idza lam najid, apabila tidak menjumpai siapa kita dalilan kepada dalil yufidu yang memberikan pengertian apa dalil alaihi kepada kehalalan syar'an secara syariat, tamassakna maka berpegang teguh siapa kami hukmil asli terhadap hukum asal. Wa huwa, adapun hukum asal itu al-hurmatu ialah pengharaman. Wa hada, adapun ini ahadul aqwali fil mas'alati, adalah salah satu di antara beberapa qaul fil mas'alati, di dalam masalah ini. Wal qaulu tsani, adapun pendapat yang kedua, huwa anna aslal asya al ibahatu, adapun asal dari segala sesuatu adalah ibahah. Jadi ada dua kaidah penting ya, al aslu fil asya al ibahah, ada al aslu fil asya at tahrim. Biasanya dibedakan ya, kalau dalam masalah muamalah al aslu fil asya al ibahah, tapi kalau masalah ibadah al aslu fil asya at tahrim. Wal qaulu tsalitsu, adapun pendapat yang ketiga fil maudhu, mengenai pembahasan ini, huwa tafsilu ialah dirinci. Wa hadza fil waqi' huwal qaulu shahihul mukhtar. Pada kenyataannya ini adalah pendapat yang sahih dan terpilih. Wa huwa anal aslafi ma yanfa'u wal asya'un nafi'atu al-ibahatu. Bahwasanya adapun yang asal di dalam perkara yang memberi manfaat, bermanfaat, apa ma wa huwal asya'un nafi'atu, yakni hal-hal yang bermanfaat, asalnya al-ibahatu adalah ibahah, boleh. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dia adalah zat yang menciptakan bagi kalian semua ma kepada satu yang ada di bumi jami'an seluruhnya. Zakarahu, menuturkan siapa Allah kepada kaulnya ini fi ma'ridil imtinani, dalam apa ya, konteks dalam rangka imtinan. Imtinan itu memberi
anugerah atau karunia. Wala yamtanu dan tidak memberi karunia siapa Allah illa bijaizin kecuali dengan perkara yang boleh. Wa anal asla dan sesungguhnya adapun yang asal fi ma yadurru dalam perkara yang dapat membahayakan wa huwal asya'ud dharratu yakni perkara-perkara yang membahayakan at-tahrimu ialah pengharaman. Di qauli sallallahu alaihi wasallam karena ada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la dharara wala dirara. Tidak boleh melakukan sesuatu yang bahaya wala dirara dan tidak boleh membalas dengan sesuatu yang berbahaya pula. Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan hukbah dari sini siapa? Ibnu Majah. Tartibul adillati wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim